Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja dan kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Eh, Kali ini dan mungkin teman-teman juga mendengar bahwa kemarin tanggal 10 November itu seharusnya menjadi kabar baik bagi sosok Anies. Karena kenapa? Karena itu adalah jadwal deklarasi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, yaitu Koalisi Perubahan, untuk mendeklarasikan Capres dan Cawapres. Tapi lagi-lagi batal. Kita tidak tahu ini penyebab batalnya apa. Tapi Fahri Hamzah, petinggi Partai Gelora dan juga mantan politisi PKS, kemarin sempat bilang bahwasanya deklarasi batal itu mungkin karena bandarnya masih belum deal. Nah, ini bandar apa? Mungkin ada cukong ya. Ya mungkin ini praduga sementara. Mungkin ada cukong atau orang kaya, kelompok oligarki lah yang berada di belakangnya, yang akan memberikan dana nantinya untuk Anies dan pasangannya ketika resmi dideklarasikan. Tapi mungkin belum sepakat, entah apa yang menjadi tidak sepakat. Lantas kita bertanya-tanya, ini benar apa tidak ada bandar? Kita tahu bahwa oligarki dan kelompok mereka, orang-orang kaya ini, ya mereka yang menjadi perusak demokrasi menurut saya. Karena kenapa? Karena ya kalau mereka berada di belakangnya, maka presiden yang akan terpilih ya hanya sebatas menjadi wayang saja. Dari belakang mereka ada yang menyetir, ada yang memainkan. Setiap kebijakan pasti pro dengan mereka, tidak bakalan pro dengan kita-kita masyarakat kecil. Dan kemarin petinggi PKS juga menyanggah bahwa sama sekali tidak ada bandar di belakang Koalisi Perubahan. Dan batalnya deklarasi kemarin ya bukan karena faktor itu, tapi memang ya belum ada belum ada kesepakatan lah, mungkin sama-sama saling sibuk atau bagaimana sehingga deklarasi itu dibatalkan. Sebetulnya ini sudah kesekian kalinya deklarasi dibatalkan. Apakah ini benar isu bahwasanya Koalisi Perubahan ini rapuh dan rentan sekali buyar? Sempat ada isu kemarin bahwa PKS itu ditawari kursi di kementerian, kursi sebagai menteri untuk masuk kabinet, dan itu sebagai daya tawar agar Koalisi Perubahan itu pecah. Jadi kalau memang itu benar seperti itu, berarti rezim tidak menghendaki Anies itu menjadi capres. Atau ya ada kekhawatiran kalau kemudian Anies ini menjadi capres, dia akan menjadi calon kuat. Ya kita tidak bisa memastikan itu, hanya sebatas menerka-nerka. Yang namanya politik itu dinamis, semuanya bisa berubah. Kalau hasil survei kemarin menunjukkan Ganjar Pranowo berada di atas, bisa jadi nanti menjelang pemilu Anies berada di atas, atau sebaliknya Prabowo berada di atas hasil surveinya. Pada intinya ya politik itu dinamis lah, bergerak dan sesuai dengan bagaimana isu itu membawa. Kalau isu sedang baik, berada di sisi Anies, kemungkinan elektabilitasnya juga akan naik. Begitu pula dengan Prabowo, kemudian Ganjar. Surya Paloh juga kemarin menepis bahwasanya ada ada bandar di belakangnya yang menghendaki agar deklarasi ini diurungkan. Jadi ya sepertinya Surya Paloh menjawabnya dengan santai, terus kemudian dia hanya memberikan jawaban guyonan, ya
Bandar itu katanya dia ya Ferdi Sambo itu Sambo itu. Jadi jawaban tidak ini. Tapi apakah bandar semacam ini ada? Apakah oligarki itu benar-benar ada? Saya sempat bercerita dengan seorang teman. Kebetulan dia jadi kepercayaan atau dulunya menjadi ring satu dari salah satu anggota DPR. Saya tidak bisa menyebutkan namanya siapa. Tapi anggota DPR ini dulu didanai oleh ya bohir lah, katakanlah bandar. Ya mendanainya tidak harus ada mengembalikan sebagaimana hutang piutang di perbankan atau di koperasi ya. Tidak seperti itu. Jadi didanai sekian miliar. Kalau jadi ya nanti kontraknya berjalan. Kalau kemudian si bandar ini menginginkan ada peraturan yang harus diubah atau paling tidak sedikit berpihak kepada mereka, ya mereka tinggal mengontak para dewan yang sudah didanai oleh para bandar ini ya untuk bagaimana merumuskan undang-undang itu ya agar berpihak kepada mereka. Tapi saya tidak tahu apakah yang disampaikan teman ini fakta atau hanya guyonan ya. Tapi kebetulan teman saya ini adalah orang kepercayaan salah satu anggota DPR RI. Kalau memang guyonan bisa jadi itu ya bohongan lah. Tapi kalau memang itu fakta, ya kita tidak tahu lah bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini kalau kemudian para bandar, para cukong, terus kemudian para bohir itu berada di belakang para politisi kita. Sebab kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia itu mahal harganya. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita yang kian pragmatis. Satu suara itu ada harganya. Saya sebagai warga kecil, sebagai masyarakat yang tinggal di pedesaan, sangat tahu bagaimana kondisi ketika pemilu. Satu suara bisa dihargai 35.000, 30.000, bahkan sampai 50.000. Lantas bagaimana para calon DPR, RI, daerah, provinsi, kepala daerah kalau kemudian setiap pemilih itu harus ada itunya, dan kalau tidak ada itunya kemungkinan besar itu kalah. Jadi makanya kemudian Mahfud MD itu mengatakan bahwa demokrasi kita itu terlalu mahal, karena seharusnya ya biaya negara juga membiayai mereka ya, agar mungkin yang dipikirkan agar setelah jadi mereka tidak berpihak kepada orang-orang tertentu yang mendanainya. Ya mungkin seperti itulah bagaimana cara cukong atau bohir bergerak, kira-kira seperti itu. Tapi faktanya seperti apa kan kita tidak bisa memberikan secara real karena mereka bermain senyap di belakang atau bagaimana lah. Lantas bagaimana komentarnya teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar, dan terima kasih atas subscribe-nya. Saya Robi Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.